Kenalkan, kami dari kelompok angkatan 18 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan Environment Power Culture, beranggotakan Nabila Anzalna NPM 0140, Fiorentina Putri 0143, Ilham Mubarok 0168, dan saya sendiri Pringgo Anggoro 0177, dan yang terakhir Desalva Galih 0195. Kenalkan, nama saya Ilham Mubarok NPM 1801010168. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana lingkungan eksternal organisasi dalam mempengaruhi budaya organisasi. Dalam ilmu manajemen, budaya organisasi dan lingkungan eksternal organisasi adalah hal yang terpenting menurut saya, karena dapat merupakan salah satu cara manajer dalam melaksanakan aktivitas manajemennya dan mencapai tujuannya dan beradaptasi baik dengan lingkungan organisasi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi. Dalam mempelajari budaya organisasi, ada beberapa tingkatan budaya dalam sebuah organisasi, dari yang terlihat dalam perilaku sampai yang tersembunyi. James mengklarifikasikan budaya organisasi dalam 3 kelas, antara lain yaitu artefak-artefak yang merupakan aspek-aspek budaya yang terlihat, artefak lisan, perilaku, dan fisik dalam manifestasi nyata dari budaya organisasi. Nilai-nilai yang mendukung adalah dasar titik berangka evaluasi yang dipergunakan oleh anggota organisasi untuk menilai sebuah organisasi. Perbuatan, situasi, dan hal-hal lain yang ada dalam organisasi. Asumsi dasar yaitu keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain dan hubungan mereka dengan orang lain, serta hakikat organisasi. Dan kemudian Lundberg dalam studinya yang melanjutkan penelitian James dan menjadikan tingkatan budaya organisasi sebagai topik utama, mengklarifikasikan budaya organisasi dalam 4 kelas, yaitu yang pertama ada artefak-artefak yang merupakan aspek-aspek budaya yang terlihat. Yang pertama terdapat aspek lisan, perilaku, dan fisik dalam manifestasi nyata dari budaya organisasi. Kemudian ada perspektif adalah aturan-aturan norma yang dapat diaplikasikan dalam konteks tertentu, misalnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cara anggota organisasi mendefinisikan masalah-masalah yang dihadapi, yaitu situasi yang muncul. Biasanya anggota menyadari perspektif ini. Yang ketiga ada nilai-nilai lebih dari abstrak dibanding perspektif, walaupun sering diungkap dalam filsafat organisasi dalam menjalankan misinya. Yang terakhir ada asumsi-asumsi. Ini seringkali tidak disadari dalam artefak, perspektif, dan nilai. Perkenalkan, nama saya Pringgo Anggoro NPM 0177. Budaya adaptif dan pengaruh perusahaan. Budaya adaptif adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk organisasi penyelamatan yang memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Di era globalisasi saat ini, sangat penting bagi perusahaan yang memiliki budaya adaptif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk promosi dan komunikasi yang bisa meningkatkan kinerja, pola pikir yang mengembangkan, dan dapat meningkatkan organisasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Next. Selanjutnya ada jenis budaya perusahaan. Yang pertama ada budaya penyesuaian. Budaya penyesuaian muncul di lingkungan yang mengharuskan adanya respon cepat dan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi. Manajer mendorong nilai-nilai yang mendukung kemampuan perusahaan untuk dengan cepat mengenali, memahami, dan mengartikan sinyal-sinyal dari lingkungan ke dalam respon perilaku yang baru. Yang kedua ada budaya pencapaian.
Budaya pencapaian ini cocok bagi organisasi-organisasi yang bergerak di dalam pelayanan pelanggan tertentu di lingkungan eksternal, tetapi tanpa keharusan untuk adanya fleksibilitas dan melakukan perubahan. Budaya yang berorientasi pada hasil ini menghargai persaingan, keagresifan, inisiatif perorangan, dan kerelaan untuk bekerja keras dan lama untuk mencapai hasil. Yang ketiga ada budaya keterlibatan, yaitu menekankan fokus internalnya terhadap keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Dan yang terakhir ada budaya konsistensi, yaitu menggunakan fokus internal dan orientasi konsistensinya guna menjaga lingkungan agar tetap stabil. Patuh terhadap aturan dan cermat merupakan ciri dari budaya ini. Dan budaya ini juga mendukung dan menghargai cara yang metodis dan rasional. Budaya kepemimpinan tercipta ketika setiap orang di dalam perusahaan diberdayakan untuk berpikir seperti seorang pemilik perusahaan, pemimpin puncak, CEO atau managing director. Analisis kepemimpinan yang dilakukan oleh model kepemimpinan yang membudayakan beralih dari kekuatan berdasarkan kedudukan kepada kekuatan berdasarkan orang, di mana semua seseorang diberi peran kepemimpinan sehingga mereka dapat kontribusi sepenuh potensi mereka. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin baik kepemimpinan, maka kinerja karyawan akan meningkat. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.